drama konflik Erika Carlina dan DJ Panda berbuntut panjang. Ya, usai Erika mengungkapkan terkait kehamilannya di podcast bersama Deddy Corbuzier, muncul beberapa drama yang membuat publik gempar menyorotinya. Mulai dari Erika yang akhirnya belak-belakan menyatakan jika dirinya telah menempuh jalur hukum melaporkan DJ Panda. DJ Panda mendapati banjir hujatan bahkan terancam diboikot dari klub malam. Hingga beberapa nama seperti Natalie Holzer dan Lisa Mariana yang ikut terseret dalam konflik tersebut. Ya, drama-drama yang muncul itu tampak menuai pro dan kontra publik, mengingat kasus Erika dan DJ Panda adalah kasus yang sepatutnya tak mendapatkan atensi publik. Untuk mengetahui sederet drama dalam konflik Erika dan DJ Panda secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 drama konflik Erika Carlina dan DJ Panda versi Cumi Top 5. Pengakuan Erika soal kehamilannya di podcast bersama Deddy Corbuzier menuai pro dan kontra publik. Ya, banyak yang memberikan dukungan kepada Erika karena DJ Panda diduga memberikan ancaman terhadap Erika. Namun banyak pula yang menyinyiri Erika karena seharusnya Erika tak mendapatkan pembelaan dari publik karena menilai Erika dan DJ Panda sama-sama salah. Ya, bahkan TikTokers Destava Vote lantang menyuarakan opininya terkait kasus antara Erika dan DJ Panda yang dinilai tak memberikan contoh yang baik. TikTokers ini juga mempertanyakan mengapa Erika justru berkoar-koar di podcast, bukan malah lapor ke pihak yang berwajib jika memang dirinya mendapatkan ancaman dari DJ Panda. Dia yang pergaulan bebas, malah satu Indonesia yang dibikin repot dan juga harus kasihan. Aduh, kalian pasti udah ngeliat kan berita yang satu ini. Sejak pertama kali berita ini muncul ya di salah satu podcast dan menjelaskan apa nih yang sebenarnya terjadi sama wanita ini yang katanya lagi hamil dan informasinya si cowoknya ini gak bertanggung jawab dan katanya juga ya dapat ancaman. Pertanyaan gue cuma satu, kenapa nggak lapor polisi kalau dapat ancaman? Malah datang ke podcast dan urgensinya tuh berita ini apa ya untuk khalayak ramai? Gini ya, sebenarnya gue tuh nggak mau bahas kasus yang satu ini karena menurut gue masih banyak kasus yang lebih penting dan juga bervalue yang bisa kita bahas sekarang ini. Tapi ada satu kekhawatiran yang gue lihat dari kasus yang satu ini. Apa itu? Karena ya sekarang nggak sadar dari kasus pergaulan bebas ini seakan menormalisasi yang namanya hamil di luar nikah. Ini bahaya banget sih. Gue tidak ada di pihak siapapun, orang waras pasti akan mikir ya kalau keduanya ini sama-sama salah dan juga kasihan. Tapi mereka juga udah dewasa kan, harus siap bertanggung jawab sama apa yang udah mereka lakukan. Bener gak? Jadi stoplah, hentikan drama yang satu ini. Muak banget sumpah. Menanggapi nyinyiran netizen, Erika langsung angkat bicara melalui sosial media Instagramnya. Ya, Erika menyatakan jika dirinya sebenarnya telah menempuh jalur hukum untuk melaporkan DJ Panda. Kalau kalian tanya, kenapa Erika gak proses hukum aja? Udah dari awal aku minta perlindungan hukum, cuma proses hukum harus bolak-balik rumah sakit terus. Untuk usia kandungan 9 bulan, aku harus pikirin fisik dan mentalku juga. Dan sengaja tidak posting apa-apa mengenai prosesnya. Tapi proses tetap berjalan kok, aku serahkan semua ke pihak berwajib. Imbas kontroversi kehamilan Erika, DJ Panda nyatanya harus menelan mentah-mentah konsekuensi atas perbuatannya. Ya, DJ Panda diketahui banjir hujatan dari netizen. Bahkan DJ Panda terancam diboikot oleh banyak pihak klub malam.
Atas kisruh yang terjadi, DJ Panda akhirnya angkat bicara dan meminta maaf langsung di hadapan publik. Saya minta maaf banget buat fans-fans saya. Saya minta maaf banget sudah mengecewakan sekali. Terima kasih selama ini sudah selalu support saya. Terima kasih buat orang-orang yang sudah support saya. Saya cuma ingin meluruskan hal-hal yang bisa diluruskan. Menariknya, pengakuan dan permintaan maaf DJ Panda justru disoroti oleh Lisa Mariana yang juga ikut terseret namanya dalam pusaran kisruh tersebut. Ya, DJ Pendes baru mau gue satronin di mana lo perform. Udah di cancel, udah di boykot. Ya, jadi cara gue lo DJ Panda sama DJ cancel. Makanya bro, gue bilang ya, jadi orang itu sama, gue juga punya masalah gue juga udah mau bikin pala gue meledak gitu ya. Jangan bobo gue, jangan nambah-nambahin masalah ya. Jadi public enemy itu nggak enak. Gila lo nyamain gue sama Mbak R, jelas beda lah, jelas beda. Dia emang punya karya, ya kan, filmnya aja udah berapa, lah gue apa? Tak hanya DJ Panda yang terancam diboykot, DJ Natalie Holzer juga diketahui sama-sama terancam diboykot buntut konten parodi dirinya viral di sosial media. Ya, Natalie diduga menyindir Erika melalui konten parodi ibu hamil bersama DJ Panda. Alih-alih mengaku, Natalie justru membantah jika dirinya sengaja menyindir Erika melalui konten parodinya. Melalui siaran langsung di sosial media pribadinya, Natalie memberikan klarifikasi, namun netizen justru menemukan bukti jika Natalie terciduk berbohong. Jadi Panda datang, kita bikin konten bareng, dan itu baru perdana ketemu. Ya, kita bikin konten bareng karena apa? Karena mau bikin project bareng gitu loh. Gimana kalau misalnya Natalie X Panda, ngerti nggak? Ini kerjaan ya, gitu. Nah terus kita bikin lah tuh kontennya pada pakai daster-dasteran, daster bekas gue hamil. Nah disambung-sambungin lah tuh. Ntar lu nak. Nah, ngerti nggak? Jadi disambung-sambungin karena gue posisinya gue lagi pakai anduk, gue taruh di sini nih gitu loh. Jadi disambung-sambungin seakan-akan gue nyindir, paham nggak? Gue nggak tahu apa-apa jadi, ngerti nggak? Jadi gue lagi gitu ada celah dikit masuk, halah angkat fisik. Nama Lisa Mariana diketahui ikut terseret drama konflik Erika dan DJ Panda. Ya, mulanya DJ Panda terlihat menyinggung nama Lisa Mariana dalam siaran langsung di sosial medianya. Gue deh kalau misalkan panen hujatan tuh tidak menghasilkan duit kan, nggak ada tuh kayak Lisa Mariana. Cuma kalau viewsku banyak gitu kan, endorsementku juga banyak tuh. Lisa Mariana yang merasa tak mengenal DJ Panda akhirnya angkat bicara dan menyinggung DJ Panda secara pedas. Teruntuk DJ Pendes, 1, gue gak kenal lu, dan gue tidak tahu urusan lo sama sekali. Kenapa lo bawa nama gue? Ya, mau gue open endorse kek, mau gue
nyungsep kayak cari rezeki masing-masing, nggak usah bawa gue, ya. Kenapa lo harus menyebut-nyebut nama gue yang lagi anteng-antengnya begini dibawa-bawa, ya. Kita sama-sama punya masalah, bre, ya. Nggak usah lo senggol-senggol gue, ya. Cari rezeki masing-masing, urusin urusan lo, selesaikan masalah lo, ya. Saran gue nggak usah bawa gue, gitu loh. Gue nggak suka, gitu. Kalau lo emang mau rame nggak usah bawa orang, nggak usah bawa nama orang, gitu loh. Deddy Corbuzier hingga pengacara kondang Hotman Paris diketahui ikut turun gunung dalam drama konflik Erika dan DJ Panda. Ya, Deddy Corbuzier diketahui pasang badan untuk Erika dengan membongkar fakta terkait DJ Panda. Sementara pengacara kondang Hotman Paris juga tampak menyoroti drama konflik tersebut dan memberikan pandangan hukumnya. Ya, aku itu lebih banyak sebagai pemerhati. Sudah jarang ikut langsung yang kasus-kasus. Saya lebih banyak kasus-kasus rakyat kecil kalau itu saya ikut. Ya, saya kenal dia, cantik, pintar bergaul, karirnya juga bagus. Ya, yang saya belum mengerti adalah ya kenapa kok bisa sampai 9 bulan hamil, kok baru sekarang mulai terungkap. Jadi yang saya lebih tidak mengerti lagi, kenapa artis yang sedemikian sudah melanglang buana dalam dunia cinta, kenapa nggak bisa menjaga diri sehingga sampai hamil? Itu loh, kayaknya perlu deh Hotman kasih training kepada para artis ini. Ya, bagi teman saya Erika, nikmati hidup ini. Apa yang kita tuai sekarang adalah hasil perbuatan kita. Jalanin aja, ya. Jangan lagi mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin dari. Kalau memang cowok itu nggak mau, apa boleh buat? Ya itu aja. Toh kan dia kan secara finansial kan mampu membiayai anak itu. Just go ahead with your life. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.